Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Manoko Farm. Bertemu lagi bersama saya Firhan. Nah, kali ini kita sharing. Sekarang di Manoko Farm lagi ada proses pembuatan silase, yang dimana yang saya ketahui itu silase merupakan pakan ternak yang diolah melalui proses fermentasi. Nah, kadang-kadang di berbagai peternakan yang saya tahu macam-macam bahan bakunya, teknik pembuatannya dari tiap peternakan tuh beda-beda, termasuk di sini juga kadang-kadang mungkin bakalan berbeda dengan peternakan teman-teman. Nah, kalau untuk bahan baku sekarang di Manoko Farm ini akan menggunakan jagung hibrida. Jadi ada juga yang bilang jagung tawar, jagung hibrida. Nah, ini merupakan bahan baku yang akan kita pakai. Ini merupakan jagung tawar atau jagung hibrida yang kita beli dari petani penjual jagung hibrida. Ini tuh menurut petani yang jualnya, ini pemanenan selama sebulan setengah gitu, sebulan 3 minggu. Jadi ini lumayan masih muda ya jagungnya, dan bagus juga untuk dibuat silase dan untuk pakan ternak, khususnya ternak domba di Manoko Farm. Nah, kebetulan sekarang ini kita ada sekitar 5-7 ton, 6-7 ton jagung yang datang ke Manoko Farm. Nah, kita mulai hari ini sampai besok masih proses pembuatan silase jagung ya. Yang untuk, nah terus kita kemarin sempat datang pohon jagungnya juga kita simpan dulu di sini karena kapasitas proses di sini belum begitu besar. Jadi kita dilakukan secara bertahap pada pembuatan silasenya. Makanya kenapa ada beberapa jagung yang masih disimpan di sini, ada yang di gudang belakang, dan ada juga yang di gudang depan gitu. Lalu jadi kita bertahap dulu dari gudang yang belakang, kita chopper dulu, lalu mulai dimasukin ke tong dan ke silo bag. Habis itu maju, yang ada di sini kita proses, lalu ke yang di depan. Nah, dari pakan silase di sini sangat terbantu tuh karena kita bisa menyediakan stok pakan silasenya. Bisa di sini tuh kapasitasnya untuk 3 bulan kita bisa ada stok bank pakannya gitu. Jadi keuntungannya kita bisa menyimpan lama si pakan ternak yang sudah diproses fermentasi yang akhirnya menjadi silase, dan kita juga bisa sedikit leluasa gitu dalam persiapan bikin silasenya, pemberian pakannya, karena kita punya stok pakan di gudang gitu. Nah, kembali lagi ke tadi, proses pembuatan silase berdasarkan proses fermentasi yang dilakukan di Manoko Farm. Mungkin ada perbedaan juga di peternakan teman-teman, karena di sini tidak menggunakan bahan tambahan yang lain. Karena kadang-kadang di peternakan lain pada saat proses pembuatan silase, ada yang setelah jagungnya dicopper itu dilakukan mixing atau dicampur dengan dedak, dengan probiotik, dengan M4. Ada juga boleh nggak ya saya nyebutin merek minuman?
Ya, ada beberapa yang pakai Yakult teman-teman gitu. Jadi, nah, sedangkan di Manocofarm kita hanya menggunakan bahan baku jagung saja gitu, dengan yang terpenting kalau di sini kepadatan pada saat masuk tong dan silonya bagus, dan kedap udaranya juga bagus begitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat proses-proses pembuatan silasenya ya. Oke, teman, kita lihat. Oke, jadi ini jagung yang udah ada di gudang belakang ya. Jadi yang udah di sini tuh masuk ke tahap proses chopper. Nah, kebetulan di Manocofarm ini choppernya kita masih chopper pakai yang kecil, karena di awal kita perlunya untuk rerumputan kayak rumput odot, rumput pakcong. Nah, sekarang karena kita pakai dulu yang ada, nah kita paksakan dulu mesin yang ini untuk nyoper jagung. Tapi itu ada sedikit kendala karena dari proses choppernya mulutnya kecil. Proses chopper, mesin chopper mulutnya kecil, kita nggak bisa langsung masukin si buah jagungnya langsung. Nah, kenapa kita pisahin pohon buah-buah jagungnya? Kita belah dulu di sini, meskipun ini jadi proses tambahan pekerjaan lagi ya, tapi kenapa kita harus menyerah gitu? Jadi kita pasti ada solusi yang lain. Kalau ada kendala pasti ada solusi gitu. Nah, ini jagungnya yang mau dicoper. Setelah itu ini mesin choppernya. Nah, ini hasil dari chopperan mesin ini. Kebetulan kita di sini pakainya mesin mahkota. Pakai mesin mahkota. Nah, sebenarnya sih ini nggak terlalu pecah ya. Bukan yang nggak baik, tapi alangkah lebih bagusnya choppernya yang lebih halus dibanding hasil yang ini. Menurut penelitian Manocofarm terhadap kandang-kandang yang lain gitu. Nah, di belakang saya juga ini lagi proses istirahat sih sebenarnya ya ini. Jadi teman-teman di sini kerjanya kadang-kadang banyak istirahat gitu. Nah, kita coba lihat proses pemasukan ke dalam tong. Oke, ini ada Mang Oman. Mang Oman, sini dulu Mang Oman. Coba tongnya masih ada nggak, Mang? Banyak. Masih banyak. Nah, pingin lihat, Mang, proses masukin hasil chopperan jagung ke dalam tong. Karena sekarang kita lagi masukin dulu ke tong. Ada, Mang? Oh, kebetulan habis tongnya. Kebetulan. Ambil dulu, Mang ya. Nah, jadi gini teman-teman. Kita sambil nungguin Mang Oman ngambil tong ya. Ini ada hasil chopperan dari mesin ini yang hasilnya tuh beda karena antara buah jagung dan tebon jagungnya kita chopper secara terpisah. Nah, nambah lagi proses pekerjaan teman-teman, karena setelah hasil chopper di sini antara tebon jagung dan buah, kita juga harus nge-mix antara tebon dan buahnya gitu. Nah, jadi teman-teman, sekarang tongnya udah ada dibawain sama Mang Oman. Mang Oman tuh karuhun di sini ya, sehu. Tapi sehu tepuguh, saya bingung. Mang Oman gimana ini tuh, Mang Oman? Coba kasih tahu teman-teman
proses dari hasil chopper ke tong tuh seperti apa? Gimana Mang Oman? Langsung. Oh langsung. Jadi teman-teman Mang Oman tuh nggak begitu interaktif ya? Langsung di apa namanya ini teh? Dimasukin. Nah kalau di sini Mang Oman biasanya masukin itu teh 1 singkup ya? 1 singkup per 3 singkup. 3 singkup. Terus Injak sampai benar kerasa apa namanya? kerasa apa tuh? Telas tuh apa namanya? Padat gitu. Oh. Nah, kalau di sini Mang Oman supaya lebih bisa menjelaskan lagi ya, Mang Oman, kepadatannya tuh apakah ada kriteria atau standarnya nggak gitu? Atau berdasarkan feeling, Mang Oman? Feeling sih. Feeling ya, berarti Kalau dari jam merasa terbang. Jam terbang gitu. Mang Oman biasanya terbang kemana? Ke mana-mana. Oh, kemana-mana. Oke. Jadi, nah udah 3 ini padat, udah padat belum itu, Mang? Udah 3 singkup, udah terasa padat, isi lagi. Oke, sok saya isiin, Mang. Udah diam di dalam, Mang. Salah, Mang. Salah. Dikira teh Mang, salah Mang. Aduh Mang, Sugante rek di mandian Mang, ku jagong gitu. Oke. Terus gini, sampai penuh banget gitu Mang. Sampai segini ya. Nah, Mang biasanya kalau dalam 1 tong ini teh kan tong 150 liter ya. 120 liter. Nah ini teh kalau udah jadi, nah proses ini dalam proses fermentasinya berapa lama biasanya Mang? Kan disimpan, ditutup, udah ini udah padat nih, udah padat, terus ditutup, disimpan kan? Simpan. Nah ini berapa lama proses penyimpanannya Mang? Kurang lebih sekitar 2 minggu. 2 minggu ya, berarti minimal 2 minggu. Itu udah jadi silase. Nah, saya tuh tadi sempat menjelaskan ke teman-teman, Mang, bahwa di Manoko Farm tuh kita nggak pakai tambahan-tambahan lain ya, benar ya? Jadi kita hanya jagung doang, langsung diproses silase, udah gitu doang ya? Udah. Oke. Nah, berarti teman-teman, jadi gini, kalau di Manoko Farm itu proses pembuatan silase jagungnya kita tidak menggunakan bahan-bahan tambahan lain, hanya dengan tebuan jagung dan buah jagungnya saja. Tapi kadang-kadang kita juga gimana ada apa ya, dari penawaran petani, kadang-kadang kita pakai juga jagung manis yang hasilnya tuh kita karena buah jagungnya oleh petani dijual ke pasar, kita cuman dapat tebuan jagungnya doang. Nah, di sini juga kita pakai yang seperti itu. Dan itu bagus juga, meskipun lebih bagus ada buahnya. Oke, sekarang kita udah udah melihat proses choppernya, proses pemasukan ke dalam tong. Nah, teman-teman, ini juga salah satu contoh. Mang, ini tadi masukin ke apa, Mang? Silo bag. Nah, ini salah satu contoh yang dimasukin ke silo bag. Sebenarnya kapasitasnya lebih besar daripada tong. Karena ini sekitar berapa kintal, Mang? 5 kintal ya? Belum pernah nimbang ya sekitar segituan lah. Mang coba nanti ya, karena Mang belum pernah nimbang, pang nimbangkeun ieu. Nya, pang nimbangkeun aya sabaraha kilo, sabaraha kintal. Saya hoyong terang gitu, Mang. Dipanggul gitu. Ditimbang sanes dipanggul. Gitu. Lanjut lagi. Oh ya, kita udah lihat proses. Sekarang kita lihat hasil dari yang udah jadi dari proses silasenya. Gitu. Oke. Tos Mangnya abi bade nguriling deui. Abi hoyong ningal anu. Nya Mang mah kedah damel, sing getol. Sing yakin Mang ya. Mangga Mang. Nuhun.
Ya, jadi sekarang kita lihat hasil yang udah jadi ya. Hasil dari silase yang udah diproses, yang tadi kita lihat prosesnya. Sekarang kita pindah lagi ke depan karena kita tuh penyimpanannya nggak di satu tempat, teman-teman. Ada yang disimpan di gudang belakang, di pinggir kandang. Jadi kita memanfaatkan ruang-ruang kosong untuk penyimpanan tong silase ini. Kalau untuk penyimpanan silo bag, kita lebih dioptimalkan di gudang belakang gitu. Jadi karena meminimalisirkan dari gigitan tikus, teman-teman. Karena kalau untuk tong sih aman dari serangan tikus ya, tapi kalau untuk silo, karena silo tuh bahannya dalamnya plastik, luarnya ada yang berbentuk karung plastik dan ada yang kayak plastik terpal, itu masih rentan kena gigitan tikus. Meskipun di sini belum pernah sih kalau untuk silo bag yang berbahan terpal dan itu berbahan karung plastik ya, masih aman. Tapi kita pernah kena serangan tikus pada saat kita bikin silase di plastik polybag gitu. Kita ada juga kalau misalkan kita udah terlalu penuh, stok kita penuh dalam tong dalam silo, kita bikin di plastik polybag gitu. Nah, ini hasil silase yang udah jadi tanggal 13 bulan 3, berarti ini udah sekitar 1 bulan. Nah, ini udah sempat dipakai kemarin. Silase jagung hasilnya biasanya dan bagusnya itu kekuningan dan wangi. Kalau saya sih bilangnya hampir mirip wangi peyem tape gitu, yang sama-sama. Mungkin karena sama-sama difermentasi juga ya. Jadi wangi gitu. Nah, kita juga meskipun udah mencoba beberapa kali praktek percobaan, ada juga silase di sini tuh yang mengalami kegagalan. Karena karena ini nih kadang-kadang dari tong juga, dari jepitan besi tong ini nggak terlalu ngepres, jadi ada udara yang masuk ke dalam tong sehingga si jagungnya nggak kedap udara gitu. Tapi di sini belum pernah yang gagal sampai setong full. Jadi kadang-kadang dia tuh berjamur di atas. Baunya nggak enak, nggak kayak hasil dari yang jadi ini kan baunya tape ya. Itu baunya lebih ke apak. Terus warnanya nggak kuning, lebih ke putih. Putih-putih hitam kayak busuk gitu. Nah, itu gagal. Cuman paling rata-rata kalau kita ada gagal pun jarak kedalamannya cuman 5 sampai 15 cm lah, sekitar 1 jengkal. Ke bawahnya bagus gitu. Jadi yang kena sebentar teman-teman, kayaknya ini ada domba lahiran ya. Kita lihat dulu sebentar. Oke, labil. Heunya. Soalnya itu kerhamil Oke, balik lagi teman-teman. Jadi tadi sampai mana ya? Oh, hasil silase jagung seperti ini. Kita bahas tentang silase jagung. Pertama, kita ingin menceritakan juga menceritakan tentang perjalanan
di kandang kami juga. Terus kebetulan kemarin juga ada dari teman-teman yang komen di YouTube, gimana sih proses pembuatan silase. Nah, yang barusan kita ulas tentang pembuatan silase jagung. Di sini juga tapi kita dulu sempat bikin silase dari rumput. Cuman karena kadar airnya lebih banyak, kita mengambil kesimpulan bahwa di Manoko Farm tidak lagi memakai silase jagung, silase rumput, maaf. Jadi kita si rumputnya dipakai untuk segaran di pagi hari. Contohnya ini sisa tadi pagi, gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pingin nyoba untuk bikin silase, saran dari kami Manoko Farm mesti perhatikan dari awal keberangkatan jagung, bahkan sebelum keberangkatan jagung datang ke peternakan ya, kita harus memastikan dulu ke petani yang akan ngirim jagungnya, dari usia panen berapa, terus jagungnya apakah itu jagung manis atau jagung hibrida atau jagung tawar gitu ya. Nah, itu harus dipastikan seideal mungkin. Jadi yang kami tahu tuh jagungnya nggak boleh terlalu muda ya, tapi kalau untuk terlalu tua masih aman gitu. Cuman lebih keras aja pada saat pencoperan, dan hasil dari silasenya juga lebih keras sih sebenarnya kalau terlalu tua itu. Terus pada saat proses choppernya, di sini kita pada saat jagung datang, kita diamkan dulu selama semalam, baru dicoper keesokan harinya. Nah, jadi kalau di sini nggak langsung jagung datang langsung chopper, nggak, didiamkan dulu 1 hari, lalu proses chopper. Nah, kalau dari di sini setelah proses chopper bisa didiamkan lagi sehari, atau langsung dimasukin ke tong atau ke silobag. Kalau di sini berdasarkan kondisi teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nyoper terlalu banyak, taunya ada sisa hasil chopperan yang tidak memungkinkan hari itu dimasukin ke tong, kita besokan, dan itu masih aman sih di sini. Jadi di sini pernah nyoba hasil chopperan jagung yang udah dichopper, kita diamkan dulu. Waktu itu pernah nyoba kita diamkan sampai 3 hari, itu masih aman teman-teman. Cuman lebih basah karena yang bawahnya basah, yang atasnya kering, karena mungkin ketimbun yang bawah panas gitu ya, yang bawah lebih basah menguap, yang atas kering kena angin. Jadi kurang bagus sih kalau untuk pengalaman di sini. Gitu teman-teman. Mungkin untuk sekarang kita cukupkan dulu ya teman-teman. Nah, kalau ada saran atau perbedaan dalam pembuatan proses silase jagung antara Manoko Farm dan farm atau peternakan teman-teman, boleh kita sharing atau komen. Terus yang saya belum tahu sampai sekarang tuh ya, sebenarnya si domba itu apakah lebih senang silase jagung, silase rumput, segaran jagung, segaran rumput? Nah, apa ya yang bakal domba katakan kepada saya? Kalau semisal domba-domba itu bisa ngomong, apakah kurang nasi, apakah minta pakai sambal, begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.